Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Jessica Ogola. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi tentang psikologi pendidikan, yaitu metode kontribusi psikologi pendidikan. Jadi, metode kontribusi dalam psikologi pendidikan merujuk pada pendekatan atau teknik yang digunakan untuk memahami, menganalisis, dan meningkatkan proses pembelajaran serta perkembangan individu dalam konteks pendidikan. Ada beberapa metode kontribusi dalam psikologi pendidikan, meliputi yang pertama yaitu pendekatan behavioristik. Pendekatan ini berfokus pada perilaku yang dapat diamati dan diukur. Teori behavioristik menekankan penggunaan reinforcement atau penguatan dan punishment atau hukuman untuk membentuk perilaku yang diinginkan. Yang kedua yaitu pendekatan sosial dan kolaboratif. Metode ini menekankan pentingnya interaksi sosial dalam pembelajaran. Kolaborasi antara siswa dan guru serta siswa dipromosikan untuk meningkatkan pemahaman dan keterlibatan dalam pembelajaran. Yang ketiga yaitu pendekatan konstruktivis. Pendekatan konstruktivis menekankan pentingnya konstruksi pengetahuan oleh individu melalui pengalaman langsung dan refleksi. Guru berperan sebagai fasilitator dalam memandu siswa dalam membangun pengetahuan mereka sendiri. Next materi tentang belajar dan mengajar dalam perspektif psikologi pendidikan. Jadi, belajar dan mengajar dalam perspektif psikologi pendidikan melibatkan pemahaman tentang bagaimana individu memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap melalui proses pembelajaran, serta bagaimana guru dapat memfasilitasi proses ini secara efektif. Berikut adalah beberapa poin penting dalam hubungan belajar dan mengajar dalam perspektif psikologi pendidikan. Yang pertama yaitu proses belajar psikologi pendidikan mempelajari proses belajar individu, termaksud bagaimana informasi diproses, disimpan, dan diingat. Teori-teori seperti kognitif, behavioristik, konstruktivis, dan humanistik memberikan wawasan tentang bagaimana individu belajar dan bagaimana guru-guru dapat mendukung proses ini. Yang kedua yaitu motivasi. Psikologi pendidikan juga menyoroti peran motivasi dalam belajar, memahami faktor-faktor yang mengaruhi motivasi siswa seperti kebutuhan minat dan tujuan. Membantu guru dalam merancang strategi pengajaran yang dapat meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa. Yang pertama yaitu pembelajaran efektif. Dalam perspektif psikologi pendidikan, pembelajaran efektif melibatkan penggunaan metode dan strategi pengajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa. Guru perlu memahami gaya belajar siswa, memberikan umpan balik yang konstruktif, dan menciptakan lingkungan belajar yang mendukung. Yang kedua yaitu kesesuaian kurikulum psikologi. Kesesuaian kurikulum psikologi pendidikan juga mempertimbangkan kesesuaian kurikulum dengan perkembangan kognitif, emosional, dan sosial siswa. Kurikulum yang dirancang berdasarkan prinsip-prinsip psikologi pendidikan dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran dan perkembangan siswa. Yang ketiga yaitu interaksi guru dan siswa. Hubungan antara guru dan siswa memiliki dampak yang signifikan dalam pembelajaran. Psikologi pendidikan menekankan pentingnya interaksi yang positif, penerimaan dan dukungan dan guru untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman dan memotivasi. Dengan memahami aspek-aspek tersebut dalam perspektif psikologi pendidikan, guru dapat meningkatkan efektivitas pengajaran yang menciptakan lingkungan belajar yang mendukung perkembangan holistik siswa. Selanjutnya tentang teori pembelajaran. Teori-teori pembelajaran adalah kerangka konseptual yang digunakan untuk memahami,
bagaimana individu memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap melalui proses pembelajaran. Berbagai teori pembelajaran telah dikembangkan oleh para ahli psikologi pendidikan untuk menjelaskan berbagai aspek dalam proses belajar. Berikut adalah beberapa teori pembelajaran yang penting dalam psikologi pendidikan. Teori yang pertama yaitu teori behavioristik. Teori ini menekankan bahwa perilaku dipelajari melalui rangsangan eksternal seperti penguatan atau reward dan hukuman. Contoh tokoh utama dalam teori ini adalah Ivan Pavlov, John B. Watson, dan B.V. Skinner. Yang kedua yaitu teori kognitif. Teori ini berfokus pada mental yang terlibat dalam pembelajaran, termaksud pemrosesan informasi, memori, dan memecahkan masalah. Teori kognitif melibatkan konsep-konsep seperti skema, asimilasi, akomodasi, dan konstruksi pengetahuan. Tokoh utama dalam teori ini antara lain adalah Jean Piaget dan Lev Vygotsky. Yang ketiga yaitu teori konstruktivis. Teori konstruktivis menekankan bahwa individu membangun pengetahuan mereka sendiri melalui pengalaman langsung dan refleksi. Siswa dianggap sebagai konstruktor pengetahuan mereka sendiri. Tokoh utama dalam teori ini adalah Jean Piaget dan Lev Vygotsky. Teori-teori pembelajaran adalah kerangka konseptual yang digunakan untuk memahami bagaimana individu memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap melalui proses pembelajaran. Berbagai teori pembelajaran telah selanjutnya yaitu tentang perbedaan gaya belajar. Gaya belajar mengacu pada referensi individu dalam menerima, memproses, dan mengingat informasi berdasarkan teori-teori psikologi pendidikan. Terdapat beberapa perbedaan gaya belajar utama yang dapat mempengaruhi cara individu memahami dan mengingat informasi. Berikut adalah beberapa perbedaan gaya belajar yang umum dikenal. Yang pertama yaitu visual. Individu dengan gaya belajar visual cenderung memahami informasi dengan melihat gambar, diagram, atau grafik. Mereka lebih mudah memahami konsep melalui visualisasi dan pengamatan. Yang kedua yaitu auditif. Individu dengan gaya belajar auditif lebih suka belajar melalui pendengaran. Mereka lebih efektif dalam memahami informasi melalui dengar dan berbicara, seperti mendengarkan penjelasan lisan atau diskusi. Yang ketiga yaitu kinestetik. Individu dengan gaya belajar kinestetik belajar lebih baik melalui pengalaman langsung dan praktik. Mereka lebih suka belajar dengan melakukan, mencoba sendiri, atau berpartisipasi dalam kegiatan fisik. Yang keempat yaitu verbal. Individu dengan gaya belajar verbal cenderung lebih efektif dalam belajar melalui kata-kata tertulis atau lisan. Mereka menyukai membaca, menulis, atau mendengarkan penjelasan secara verbal. Selanjutnya tentang gangguan perilaku dan kesalahan belajar. Gangguan perilaku dan kesalahan belajar adalah dua konsep yang berbeda, namun dapat saling terkait dalam konteks psikologi pendidikan. Berikut adalah penjelasan singkat tentang gangguan perilaku dan kesalahan belajar. Yang pertama yaitu gangguan perilaku. Gangguan perilaku merupakan kondisi di mana individu menunjukkan pola perilaku yang tidak sesuai dengan norma sosial atau mengalami kesulitan dalam mengontrol emosi dan perilaku mereka. Gangguan perilaku dapat mempengaruhi kemampuan individu dalam berinteraksi sosial, belajar, dan berfungsi secara efektif dalam lingkungan sekolah. Yang kedua, kesalahan belajar. Kesalahan belajar merujuk pada kesalahan atau kegagalan dalam memahami atau mengingat informasi, keterampilan, atau konsep tertentu. Kesalahan belajar dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti kurangnya pemahaman, teknik belajar yang tidak efektif, gangguan perhatian, atau kurangnya motivasi.
Kesalahan belajar dapat menghambat kemajuan akademis individu dan mempengaruhi kepercayaan diri serta motivasi belajar mereka. Hubungan antara gangguan perilaku dan kesalahan belajar dapat terjadi ketika gangguan perilaku individu mempengaruhi kemampuan mereka untuk fokus, memahami, dan mengingat informasi dengan efektif. Selanjutnya tentang perspektif transfer pembelajaran. Jadi, perspektif transfer pembelajaran merujuk pada konsep tentang bagaimana pengetahuan, keterampilan, atau konsep yang dipelajari dalam satu konteks dapat diterapkan atau ditransfer ke konteks atau situasi yang berbeda. Transfer pembelajaran penting dalam pendidikan karena menunjukkan sejauh mana siswa mampu menerapkan apa yang mereka pelajari dalam situasi yang nyata atau konteks yang baru. Berikut adalah beberapa aspek penting dalam perspektif transfer pembelajaran. Yang pertama yaitu transfer horizontal. Transfer horizontal terjadi ketika pengetahuan atau keterampilan yang dipelajari dalam satu konteks langsung diterapkan dalam konteks yang serupa. Misalnya, siswa menggunakan keterampilan matematika yang dipelajari di kelas untuk menyelesaikan soal matematika dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, transfer vertikal. Transfer vertikal terjadi ketika pengetahuan atau keterampilan yang dipelajari dalam satu konteks diterapkan dalam konteks yang lebih kompleks atau tingkat yang lebih tinggi. Misalnya, siswa menggunakan konsep fisika yang dipelajari di kelas untuk memecahkan masalah teknik dalam proyek penelitian. Ketiga yaitu transfer positif. Transfer positif terjadi ketika pengetahuan atau keterampilan yang dipelajari dalam satu konteks meningkatkan kinerja atau pemahaman dalam konteks yang berbeda. Misalnya, belajar bahasa asing dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam memahami struktur bahasa dan keterampilan komunikasi secara umum. Keempat yaitu transfer negatif. Transfer negatif terjadi ketika pengetahuan atau keterampilan yang dipelajari dalam satu konteks menghambat kinerja atau pemahaman dalam satu konteks yang berbeda. Misalnya, kebiasaan menghitung dengan jari dalam matematika dasar dapat menghambat pemahaman konsep matematika yang lebih kompleks di tingkat yang lebih tinggi. Yang kelima, faktor-faktor yang mempengaruhi transfer, yaitu ada beberapa faktor yang meliputi kesamaan konteks pembelajaran. Kemampuan siswa untuk menggeneralisasi motivasi, dukungan guru, dan praktik yang berkelanjutan. Dengan memahami perspektif transfer pembelajaran pendidikan dapat merancang pengalaman belajar yang mendukung transfer pengetahuan dan keterampilan siswa ke berbagai konteks dan situasi. Upaya untuk mendorong transfer pembelajaran yang efektif dapat meningkatkan relevansi, aplikabilitas, dan kebermanfaatan dari pendidikan yang diterima oleh siswa. Mungkin sekian dari materi pada hari ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.